Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Denny Bakti Adiaksa dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membawakan materi tentang meneladani sifat Rasulullah SAW untuk menjadi pegawai milenial yang kredibel dalam mengawal keberlangsungan tugas Bank Indonesia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa dunia ke kehidupan yang baru. Beliau adalah rahmat bagi seluruh semesta. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia yang dijadikan teladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Dalam buku The 100 yang menerangkan tokoh-tokoh berpengaruh sepanjang sejarah, Nabi Muhammad lah yang ditempatkan pada posisi nomor 1 dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya. Keberadaan Muhammad di masyarakat Quraisy semakin diperhitungkan setelah menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad secara bijaksana. Dengan karakteristik generasi milenial yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, generasi ini dapat dibentuk menjadi pemimpin yang ideal apabila dididik dengan pendidikan karakter yang berbasis Islami. Adapun karakteristik pemimpin ideal menurut Islam adalah dengan mengikuti suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan membentuk kepribadian menjadi seseorang yang sidik, amanah, dan fatonah. Sidik, jujur, nilai dasarnya adalah integritas, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Selalu bersikap jujur akan mengantarkan seseorang pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Kejujuran dan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hal utama yang wajib bagi pegawai Bank Indonesia lakukan untuk mengawal keberlangsungan tugas Bank Indonesia. Yang kedua, amanah. Rasulullah biasa dipercaya untuk menyelesaikan masalah orang satu dengan orang lain, karena semua orang percaya terhadap Rasul. Rasulullah pastinya mengerjakan apa yang dipercayakan oleh beliau dengan sungguh-sungguh. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah berlaku jujur, pastilah orang tersebut amanah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial perlu mencontoh sifat amanah tersebut agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya demi menjaga keberlangsungan tugas Bank Indonesia. Yang terakhir, fatonah, cerdas. Rasulullah merupakan orang yang cerdas dan berwawasan luas, serta selalu memutuskan sesuai
dengan pikiran jernih tanpa melibatkan emosi. Sama halnya dengan Rasul, kita pun harus memiliki kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari, namun jangan sekali-kali menyalahgunakan kecerdasan kita untuk perbuatan buruk. Besarnya pengaruh Rasulullah SAW tidak akan pernah padam dan akan kekal abadi sampai akhir zaman. Sebab jutaan manusia yang hasut padanya tidak akan mampu memadamkan terangnya cahaya mataharinya dunia. Beliau adalah teladan terbaik bagi manusia yang ingin menemukan jalan kebahagiaan. Wahai sahabat milenial Bank Indonesia, inspirasi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW patut dilakukan oleh generasi milenial Bank Indonesia untuk menjadi seorang yang kredibel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi menjaga keberlangsungan tugas Bank Indonesia dan mencapai visi dan misi dalam hal berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf karena itu kesalahan dari saya. Jika ada benarnya itu semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan kasiron. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.